Selamat siang Living Stones, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang untuk bertemu Anda kembali dalam seri 1 Petrus pasal 2 ayat 13-25. Terima kasih, ini adalah kesempatan yang berharga buat saya karena harus kerja keras mendalami bagian ini. Ada beberapa ayat yang pernah saya khotbahkan, tetapi ada masih banyak yang belum pernah dikhotbahkan, sehingga ini menguras pikiran untuk sungguh-sungguh dapat menyiapkan bahan yang baik untuk kita diskusikan bersama-sama. Kita akan melihat 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25 yang merupakan lanjutan dari apa yang saya yakin Pak Peter sudah sampaikan dengan sangat baik minggu lalu. Terima kasih Pak Peter sudah memberikan kepada saya bahannya untuk saya contek sedikit sehingga kita dapat bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai satu kesinambungan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dimulai dari ayat yang ke-13, 1 Petrus 2, ayatnya 13 sampai ayat yang ke-25, tunduklah karena Allah, for the sake of God, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, kita akan lanjutkan ayat-ayat selanjutnya, tetapi saya ingin mengawali bagian ini ketika saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah cerita tentang seorang anak hidup di dalam Perang Dunia kedua pada waktu itu. Judul dari pelajaran kita pada siang hari ini adalah kehidupan Anda di dalam dunia nyata. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat sungguh-sungguh memiliki kehidupan dan mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan dunia nyata ini. Saya ingin Anda bertemu dengan Danny, seorang keturunan American Japan yang hidup di Hawaii pada waktu itu, punya cita-cita yang besar, badannya yang kecil tidak membuat dia surut untuk memiliki cita-cita menjadi neurosurgeon. Tetapi segala sesuatunya sirna ketika dia berjalan ke gereja pada bulan Desember pada waktu itu, dan dia melihat pesawat-pesawat, ratusan pesawat Jepang membombardir Pearl Harbor. Dan kemudian dia lari dan bersembunyi, tapi ketika dia lihat semua petugas medis kewalahan, dia mencoba untuk terlibat dan menolong orang-orang yang tentara-tentara yang sekarat pada waktu itu. Nah, Anda berpikir bahwa apa yang dia lakukannya akan mendapat sambutan yang baik, tetapi karena semua mengetahui bahwa yang menyerang itu adalah Jepang dan dia adalah keturunan Jepang, ada diskriminasi yang dialami. Dia seringkali disebut dengan "Hey Jap, get out of here," atau mereka berkata "He might be a spy." Jadi walaupun dia seorang warga negara Amerika, tetapi dia termasuk dalam klasifikasi 4C or enemy alien. Jadi nggak bisa untuk terlibat masuk ke dalam ketentaraan Amerika. Tetapi seperti 120.000 keturunan Jepang Amerika lainnya, akhirnya mereka harus ada dalam satu tempat yang dianggap perlu diwaspadai. Tapi kemudian ada perubahan di dalam strategi militer dari Amerika Serikat ketika mereka ingin terlibat di dalam perang sekutu di Eropa, dan mereka membentuk apa yang namanya 442nd Regimental Combat Team. 442nd Regimental Combat Team yang memiliki slogan "Go for Broke". Semua dari anggota tim ini, 8.000 tentara yang dikirim untuk berperang di Jerman, adalah keturunan Jepang, semuanya. Dan ini luar biasa kalau dilihat bahwa mereka, tim ini, 442nd RCT ini, mendapatkan sekian banyak penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat. Well, kembali kepada Danny. Danny kemudian ikut berperang di sana. Di Italia, dia hampir mati. Dia pegang granat dan tangan kanannya dia harus putus karena granatnya meledak yang dilemparkan oleh musuh. Dan dia hampir mati, tapi kemudian dia selamat dan dia melupakan cita-citanya, nggak bisa jadi neurosurgeon. Dan akhirnya dia mulai belajar law, dan akhirnya dia menjadi
senator di Amerika Serikat, dan salah satu senator yang melayani cukup panjang, 9 term, Senator Daniel Inouye dari Hawaii. Dan Anda lihat bahwa ini apa yang dilakukan. Nah, saya membaca cerita ini dan saya tertarik ketika melihat bahwa dia sungguh-sungguh taat kepada pemerintahnya, walaupun dia menghadapi tantangan yang berat sebagai warga negara mungkin kelas 2 pada waktu itu, karena kondisinya mereka berperang dengan Jepang. Dia menghadapi segala sesuatu, tetapi dia dapat menunjukkan kehidupannya yang nyata di dalam keadaan yang waktu itu. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebagai orang Kristen kita dapat menunjukkan jati diri kita di dalam kehidupan kita yang nyata ini. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 hal yang dengan cepat berdasarkan beberapa ayat yang Petrus sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah kehendak Tuhan bagi Anda untuk mentaati pemerintah Anda. Jadi kita lihat tadi dalam ayat-ayat bahwa Tuhan memiliki kehendak untuk Anda menaati pemerintah yang ada di atas kita. Yang kedua, ada panggilan dari Tuhan untuk Anda menghormati atasan yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan Anda. Dan yang ketiga, di dalam ayat 20 sampai 25 kita belajar mengenai teladan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat menjalani kehidupan kita. Dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan akan menolong kita menunjukkan jati diri kita. Yang pertama di dalam ayat 13 sampai 17 tadi kita lihat bahwa Petrus menekankan bagaimana kita hidup untuk dapat sungguh-sungguh menjadi teladan atau menjadi orang-orang yang berbeda. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 13, salah satu kelemahan terjemahan bahasa Indonesia adalah tidak ada kata sambung yang ada di dalam ayat 13 dalam bahasa aslinya. Kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seharusnya adalah oleh karena itu. Kalau Anda menggunakan bahasa Inggris ada kata therefore, atau dalam bahasa Yunani own, tidak ada di situ. Tetapi ini kenapa begitu penting untuk bagi kita untuk melihat? Karena minggu lalu Pak Peter membahas di dalam ayat yang ke-12, tapi kita melihat bahwa di dalam ayat 12 kita tahu bahwa mereka, Petrus sedang mengajak mereka untuk melihat mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhi diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ketika ia melawat mereka. Nah, ini kita harus perhatikan bahwa penerima surat ini, kalau Anda kembali lagi kepada pasal 1 ayat 1, dikatakan oleh Petrus adalah mereka adalah orang-orang yang tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mengingatkan kita kepada Kisah para Rasul pasal 2 ayat 9 sampai 11. Anda masih ingat Roh Kudus turun dan kemudian Petrus berkhotbah dan orang-orang bingung kok mengapa dia dapat berbicara di dalam bahasa-bahasa lain, karena memang itu adalah mujizat dari pendengaran. Petrus saya yakin hanya berbicara di dalam bahasa mereka pada waktu itu, dan orang-orang dari Kapadokia, Pontus, Galatia dapat memahaminya. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang menerima surat Petrus ini sangat mungkin mereka ada pada waktu itu di Yerusalem, dan kemudian gereja-gereja mulai bertumbuh dan Petrus mengirimkan surat, dan dia menggunakan istilah pendatang dan perantau, sojourner and stranger. Ada buku yang saya baca pada waktu kuliah di Southwestern pada waktu itu, buku yang sangat tebal, eklesiologi, tentang gereja yang berjudul Sojourner and Strangers, bahwa kita adalah orang-orang pendatang dan perantau di dalam dunia ini. Bukan hanya berlaku bagi penerima surat 1 dan 2 Petrus, tetapi ini berlaku buat kita. Bukan saja buat Anda yang tinggal di Amerika sebagai pendatang dan perantau, tetapi semua kita yang lahir baru di dalam Yesus Kristus, kita memiliki status bahwa kita adalah pendatang di dunia ini dan kita adalah perantau di dunia ini. Nah, ketika mereka ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, ada 2 tuntutan paling tidak yang dimiliki, yang dihadapi oleh mereka. Yang pertama adalah tuntutan dari Allah untuk mereka memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuntutan dari Tuhan bahwa mereka harus memiliki kehidupan yang berbeda, dan yang kedua adalah tuntutan yang
ekspektasi dari masyarakat yang ada di sekitar mereka untuk membuktikan bahwa oke, kalau kamu adalah Kristen, Kristus kecil, sapaan, ejekan untuk mereka. Kalau kamu mengatakan bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, buktikan bahwa engkau memiliki kehidupan yang berbeda. Kalau kehidupan mereka sama saja dengan yang lain, tentu saja orang-orang di sekitar mereka akan berkata, buat apa kami menjadi pengikut Kristus? Nah, oleh sebab itu kemudian menghadapi situasi tentang hubungan antara rakyat dan pemerintah yang sering kali terjadi, Petrus kemudian mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus taat kepada pemerintah. Jadi dikatakan tunduk karena Allah kepada sebuah lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Oke, jadi kita berbicara mengenai bagaimana orang Kristen taat tunduk kepada pemerintah. Nah, kalau Anda melihat bahwa kata yang dipakai oleh Petrus di sini, kata tunduk di situ adalah kata yang biasanya di dalam konteks bahasa aslinya, kalau kita mau, ini adalah istilah militer. Istilah militer yang biasa dipakai untuk menolong orang memahami bahwa segala sesuatu itu harus diatur dengan tata cara militer di bawah perintah dari seorang komandan. Jadi kata tunduk di situ adalah bukan sekedar kata biasa, tetapi kata yang biasa dipakai oleh mereka di dalam kemiliteran. Ada orang lain yang menerjemahkannya sebagai menempatkan sikap hidup Anda di bawah kepatuhan kepada orang lain. Tunduk. Senada dengan hal itu, kalau Anda masih ingat juga, walaupun Petrus dan Paulus tidak janjian, tapi Anda melihat di dalam Roma pasal 13 ayat 1, Roma pasal 13 ayat 1 mengatakan tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Menarik kalau kita melihat ya, dua rasul ini, Petrus dan Paulus. Petrus pernah mengalami penekanan, pernah menghadapi penganiayaan dari pemerintah-pemerintah Yahudi pada waktu itu. Anda masih ingat setelah mereka melakukan mujizat penyembuhan dan banyak orang mengikuti mereka, kemudian mereka disesah dan kemudian mereka dilarang untuk berbicara mengenai nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes, kitab Kisah Rasul 4 ayat 19 mengatakan, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Posisi yang benar yang dilakukan oleh Petrus. Nah, kalau Anda ingat di dalam kehidupan Paulus pun juga, Roma pasal 13 adalah salah satu yang disebut dengan difficult passage in the New Testament, perikop-perikop yang sulit di dalam perjanjian baru, karena sulit untuk menafsirkan bagaimana kita harus hidup sungguh-sungguh taat kepada pemerintah, walaupun pada saat itu konteksnya, kalau kita melihat di dalam kitab Roma, bahwa orang-orang diusir keluar oleh Nero. Nero tidak disebutkan di situ, tetapi orang-orang Kristen keluar dari Roma karena ada penganiayaan yang sangat berat yang dilakukan oleh Nero, tetapi Paulus tetap mengatakan kepada mereka yang mengalami penganiayaan berat tersebut, takutlah kepada pemerintah yang di atasmu. Ini luar biasa. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab di sini adalah mengapa Alkitab memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah kita yang Tuhan tempatkan di atas kita. Mudah bagi kita untuk berbicara di dalam konteks Amerika atau dalam konteks Indonesia. Saya membayangkan Anda hidup di negara-negara komunis, Anda hidup di Korea Utara, dan Anda harus sungguh-sungguh mentaati pemerintah yang jelas jauh dari perintah-perintah Tuhan. Tapi ada dua hal yang saya lihat di sini. Karena dengan menaati pemerintah kita menyaksikan Kristus kepada orang lain. Apa yang saya maksud dengan mengatakan ketika kita menaati pemerintah, kita menyaksikan Kristus kepada orang lain? Perhatikan apa yang ditulis oleh Petrus di sini. Katakan, tunduklah. Ada sisipan di situ, tunduklah karena Allah. Kata Allah di situ adalah kata Tuhan, bukan kata theos, tetapi kata kurion, kata Tuhan, dan kita memiliki keyakinan bahwa Petrus sedang merujuk kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, Petrus sedang berkata seperti ini, tunduklah karena Yesus Kristus. Saya meyakini bahwa setiap kali berbicara mengenai Tuhan, berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai nama Yesus, Petrus sedang berkata, tunduklah kepada pemerintah Anda karena nama Yesus. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 berbicara mengenai nama Yesus. Kenapa begitu penting? Karena mereka sedang, saya katakan tadi, hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka tahu Yesus Kristus.
Mereka mengejek semua orang-orang tersebut dengan sebutan Kristen, Kristus kecil, karena mereka melihat bahwa orang-orang ini mengikuti teladan Yesus. Sehingga ketika kita taat kepada pemerintah kita sedang menyaksikan nama Yesus Kristus kepada orang lain yang tidak mengenal, dengan tujuan untuk dapat membawa mereka untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Petrus mengingatkan di dalam ayat 16 bahwa kita adalah hamba Allah. Ada perdebatan seringkali, ketaatan sampai batas mana ketaatan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Orang mengatakan apakah ini total submission, ketaatan total, atau relative submission, ketaatan yang relatif, tergantung kebijakannya sesuai dengan kebijakan kita atau tidak. Maksudnya unquestioned submission, kepatuhan yang tanpa ditolak, atau depend on the policy of the government. Apakah sungguh-sungguh bergantung kepada kebijakan dari pemerintah tersebut. Anda masih ingat ketika Yesus ditanya apakah engkau dan murid-muridmu membayar pajak, dan kemudian Yesus berkata kepada Petrus, pergi ke danau, tangkap ikan pertama yang kau tangkap, buka mulutnya, ada mata uang di situ, dan bayar pajak untuk engkau dan untukku. Yesus membayar pajak, taat kepada pemerintah yang di atasnya. Lalu kemudian kita lihat bahwa dengan menaati pemerintah, kita melakukan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan menaati kebaikan? Karena bukan saja Petrus berbicara mengenai, yang pertama dia berkata di dalam ayat 15, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Berbuat baik. Perhatikan bahwa Petrus sedang berkata menghubungkan antara ketaatan kepada pemerintah dengan perbuatan baik. Dia berkata ketika Anda taat kepada pemerintah Anda sedang melakukan perbuatan baik. Dan yang kedua, Petrus sedang berkata juga bahwa mereka harus menjauhi kejahatan, karena dikatakan bahwa ketika mereka berbuat baik dan mereka tidak melakukan kejahatan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, untuk Anda diskusikan pada siang hari ini, ketika Anda diskusi dan ketika saya tidur lelap malam ini dan Anda diskusi, mari kita diskusikan tentang penanganan pandemi COVID-19 di setiap negara, khususnya Amerika Serikat, menyebabkan perdebatan politik yang cukup panas. Di Indonesia ada perdebatan, tetapi tidak sepanas di Amerika. Kita baca itu, sebagian orang Kristen pun menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mempertahankan pendapatnya tentang kebijakan pemerintah mereka, khususnya di Amerika. Menurut ayat-ayat ini, apa yang seharusnya kita lakukan dalam menyikapi kebijakan pemerintah? Apalagi saya yakin banyak dari Anda tidak memilih untuk pemerintah yang sekarang, tetapi Tuhan berkata, tunduklah kepada semua lembaga manusia, kepada penguasa yang tertinggi. Silakan diskusikan dengan hangat, dengan panas, dengan merujuk kepada ayat-ayat yang kita bicarakan tadi. Yang kedua yang saya lihat di dalam ayat ini adalah bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menghormati atasan kita. Dikatakan di dalam ayat 18, mari kita lihat di dalam ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kalau Anda melihat di dalam ayat 16, di akhir ayat 16 ada kata hamba Allah, dan di dalam ayat 18 ada kata hamba-hamba. Itu adalah dua kata yang berbeda. Di dalam bahasa Indonesia sama dua-duanya, tetapi di dalam ayat 16, kata hamba Allah itu adalah kata bond servant, doulos, yang sering kita pakai, atau budak belian yang kita sering kali pakai. Kita adalah doulos dari Allah, hamba Allah, budak Allah. Tetapi di dalam ayat 18 tadi, katanya berbeda. Kata yang dipakai situ adalah hamba pelayan dari satu rumah tangga, pelayan atau pembantu. Dalam bahasa Indonesia konteksnya sekarang bukan pembantu rumah tangga lagi, tetapi asisten rumah tangga, merujuk kepada Yusuf yang bekerja kepada Potifar, atau Onesimus yang bekerja kepada Filemon, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini bahwa Petrus sadar bahwa di dalam kehidupan mereka, ingat bahwa orang-orang Kristen ini hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagian dari mereka, saya meyakini bahwa mereka bekerja, bos-bos mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Petrus sadar bahwa ada tuan-tuan yang tidak ramah, ada tuan-tuan yang bengis. Dan Petrus mengatakan taat kepada mereka, hormati mereka, entah mereka ramah atau tidak, bengis atau tidak. Dan kita lihat bahwa tetapi juga Petrus sadar di sini bahwa ada hamba-hamba yang tidak jujur di dalam kehidupannya, sehingga Petrus perlu mengingatkan kepada
maaf, kepada mereka. Dan ini yang harus kita lihat bahwa contoh kalau Anda masih ingat Onesimus di dalam cerita kita Filemon mencuri uang dari bosnya Filemon, dan puji Tuhan bersyukur dia ketemu dengan Paulus dalam penjara dan dia dibawa kepada Tuhan dan di hidupnya diubahkan, dan Paulus mengirim dia balik kepada Filemon untuk ada rekonsiliasi di situ. Ini adalah cerita tentang mereka yang tidak memiliki bos yang tidak baik. Nah, menarik kalau kita melihat di dalam ayat 19-20 dikatakan bukan saja kepada yang baik dan pengamat tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 20, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya ingin memperkenalkan Anda, mungkin Anda pernah mengingat khotbah saya, ada istilah teologi yang namanya inclusio. Inclusio di sini adalah ketika kita melihat satu kalimat atau satu frase atau satu kata yang merupakan penekanan dari penulis Alkitab tersebut, dan kata itu diulang lagi beberapa line sesudahnya, beberapa ayat sesudahnya, tetapi kita akan melihat bahwa itu seperti, saya seringkali merujuk kepada istilah hamburger. Ada bun di atasnya, ada bun di bawahnya, lalu kemudian ada dagingnya di situ, sandwich ya. Kita lihat bahwa kalau kata kasih karunia dalam bahasa aslinya charis, kata karunia ada di dalam ayat 19 dan di dalam ayat 20 pun demikian, ada kasih karunia pada Allah. Kita lihat bahwa apa yang harus diperhatikan di sini adalah apa yang ada di tengah-tengahnya. Kasih karunia, kalau ilustrasi sandwich adalah roti di atas dan roti di bawah. Tetapi di tengah-tengahnya itu adalah pokok-pokok yang harus diperhatikan oleh kita. Dengan kata lain, Petrus ingin mengatakan, oke, lakukan perbuatan baik, dan kalau dianiaya, kamu dianiaya karena perbuatan baik. Tetapi kalau kamu melakukan perbuatan jahat dan dianiaya, dan kamu mengatakan ini adalah penganiayaan, ya, persecution. It's not persecution kalau Anda melakukan kejahatan dan Anda menderita karena hal tersebut. 2 tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang yang diberkati Tuhan, yang memiliki usaha berlian yang cukup besar, dan menarik kalau kita melihat bahwa dia menceritakan mengenai anaknya yang meninggal dalam usia yang sangat muda, dan dia kedua orang itu tersebut mengatakan bahwa anaknya dipanggil Tuhan, dan dalam usia yang sangat muda, dan mereka mengalami pergumulan yang cukup berat. Dan ketika saya cari tahu kenapa anaknya meninggal, ternyata anaknya pada waktu malam tersebut mabuk dan naik mobilnya yang sangat mewah dan kemudian hancur dan meninggal. Saya merasa itu dua hal yang berbeda. Ini bukan mengenai mati karena mengikuti, mati karena melayani Tuhan, tapi mati karena apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Saya pernah bercerita tentang seorang yang bernama Rosa Mitterer. Rosa Mitterer adalah seorang yang bekerja kepada seorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Eropa pada waktu itu, dan dia mengenang cerita tentang bosnya yang sangat lembut, yang bahkan kepada hewan peliharaannya pun sangat-sangat gentle, dan tidak ada cacat sedikit pun yang Rosa ingat dari bosnya tersebut. Bahkan ketika bosnya sibuk sekali, dia datang ke pernikahan kakaknya yang bernama Annie, dan selalu bosnya ini menyapa Rosa dengan sangat amat lembut. Tidak ada perlakuan apapun yang kasar dari bosnya. Well, Rosa hidup di desa dan tidak banyak tahu terjadi apa yang terjadi di dunia pada waktu itu, dan dia kaget ketika dia mendapat setelah puluhan tahun kemudian dia mendapati bahwa bosnya adalah salah satu pembunuh paling kejam di dunia ini yang bernama Adolf Hitler. Ketika diwawancarai oleh Daily Mail UK, Rosa berkata, well, still Hitler was the perfect boss to me. Yeah, but he was a great killer too, man. Tetapi kita tahu bahwa apa yang terjadi di sini, regardless, Rosa adalah seorang yang taat kepada pimpinannya, walaupun bosnya adalah orang yang tidak baik. Untuk Anda diskusikan, seringkali sulit untuk taat kepada pimpinan Anda, khususnya ketika kebijakan yang diterapkan dalam kantor Anda, perusahaan Anda bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan yang Anda pegang.
Diskusikan batasan apa yang Anda pakai untuk menentukan apakah Anda akan tetap menaati pimpinan Anda atau resign dari company tersebut. Sampai sejauh mana, oke? Silahkan diskusikan mengenai hal tersebut dan saya yakin itu akan menjadi diskusi yang menarik untuk Anda. Yang berikutnya yang kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya adalah Tuhan Yesus, Petrus kemudian memakai teladan Yesus Kristus sebagai guidance, panduan untuk dua hal tadi, taat kepada pemerintah dan taat kepada pimpinannya. Dikatakan bahwa ayat selanjutnya sungguh-sungguh luar biasa ketika Petrus, saya tunjukkan nanti di dalam slide berikutnya, sungguh-sungguh merujuk kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dikatakan di dalam ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jelas, dari ayat 21 saja saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, karena sudah jelas sekali di situ. 22 mengatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, saya ingin sederhana saja dengan cepat, waktu kita sudah hampir habis. Petrus sungguh-sungguh melihat teladan yang luar biasa dari gurunya. 3,5 tahun dia mengikuti Yesus, dia melihat Yesus mengajar, menyembuhkan, Yesus melakukan segala sesuatu, dan dia mengatakan seperti ini, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saya ingin menantang kita untuk mengaku, kalau kita berteman dengan seseorang selama 3,5 tahun, apakah teman tersebut akan dapat mengatakan kepada kita, tidak ada tipu daya sama sekali yang ada di dalam kehidupan Roni. Saya melihat dia 3,5 tahun bersama dengan saya. Mudah-mudahan itu dapat terjadi dalam kehidupan saya, tapi ini yang murid dari Yesus yang mengikuti Yesus kemana-mana, melihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus, dan setelah Yesus naik ke surga, bahkan Petrus lebih berani lagi untuk memberitakan nama Yesus karena apa yang dia lihat di dalam kehidupannya. Jadi teladan Yesus yang dibuktikan oleh muridnya. Tapi kita melihat bahwa muridnya ini dapat mengikuti teladan Yesus karena dia mendalami firman Tuhan dengan luar biasa. Anda lihat, di dalam ayat 22, 23, 24, 25, kalau saya catat, mungkin ada paling kurang 15-20 ayat yang dikutip oleh Petrus, yang kemudian dia pakai untuk menjelaskan mengenai Yesus Kristus di dalam keempat ayat tersebut. Dengan kata lain, kita lihat bahwa teladan Yesus, kehidupan Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama, penggenapan dari apa yang dikatakan oleh para nabi, dan kemudian penggenapan dari apa yang sudah dibuatkan oleh Allah, dan kemudian didalami oleh muridnya yang melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dari rasulnya. Menarik kalau kita melihat bahwa penderitaan dari Yesus kemudian diangkat di sini oleh Petrus untuk menjadikan teladan buat kita ketika kita menaati pemerintah yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan kebijakan kita, dan apa yang mereka putuskan juga tidak sesuai dengan apa yang akan kita senang kita mau lakukan. Jadi kita melihat bahwa teladan ini perlu untuk kita lakukan. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang yang bernama Franciszek Gajowczyk. Mungkin kita sebutnya seperti itu. Franciszek. Mari kita lihat, hidup di tahun 1901. Seorang tentara Polandia yang ketika dalam pendudukan Jerman kemudian ditahan oleh tentara Jerman dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Auschwitz. Kalau Anda mendengar nama Auschwitz di Eropa pada waktu itu, orang semua takut karena ada 1,3 juta orang yang ditahan di situ dan hanya 200.000 orang yang keluar dengan hidup-hidup. 1,1 juta orang yang ditahan di Auschwitz mati di situ. Well, satu ketika tentara Franciszek adalah tentara angkatan darat dari Polandia ditangkap, dan ketika ditahan di Auschwitz ada seorang tahanan yang melarikan diri, dan tentara Jerman begitu marah akhirnya kemudian memilih 10 orang untuk ditahan dan dimasukkan ke dalam tahanan yang paling
sulit mau dibunuh pada dasarnya. 10 orang dibunuh menggantikan 1 orang yang lari tersebut. Satu persatu nama disebut, sampai dengan nama yang ke-9, semua orang sudah takut dan termasuk Francis, akhirnya disebut namanya prisoner number 5659. Narapidana nomor 5659, dan Francisca kemudian hancur nangis karena itu nama dia, dan dia berteriak, I'm only 41, too young to die. I have a wife and children. So dia meratap, menangis, minta supaya dia dibebaskan. Dan kemudian di tengah keheningan seperti itu ada seorang yang sudah renta dan maju ke depan, dan dia berkata, saya seorang pastor dari Polandia, karena orang ini punya istri dan anak-anak, saya ingin menggantikan tempatnya. Orang itu bernama Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe kemudian mati menggantikan Franciscek. Well, Franciscek kemudian keluar dan dia menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupannya, dan dia menjadi seorang yang luar biasa, dan dia bertemu, dan pada saat Maximilian Kolbe di-beatify menjadi santo dari gereja Katolik, dia ada di situ, dan dia menceritakan hal yang luar biasa mengenai apa yang dilakukan oleh Kolbe ke dalam kehidupannya. Kolbe meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika Yesus Kristus mati bagi kita. Tetapi Kolbe mati hanya dapat menggantikan 1 orang. Yesus Kristus mati menggantikan semua orang yang harusnya mati. Teladan Yesus yang mana dari ketiga ayat ini yang merupakan tantangan terbesar dalam kehidupan Kristen Anda yang Anda lakukan. Dan kita berbicara mengenai bagaimana untuk memiliki kehidupan nyata di dalam dunia ini, selain kita taat kepada pemerintah, taat kepada atasan kita, tetapi juga penting bagi kita untuk dapat meneladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda, dan mari saya berdoa untuk Anda. Bapa, terima kasih untuk apa yang sudah kami pelajari. Berdoa untuk teman-teman hamba di Living Stones ketika mereka mendiskusikannya, ketika mereka mempelajari, mendalaminya, dan mereka akan sungguh-sungguh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mampu untuk menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen dalam kehidupan mereka yang nyata di dunia ini, di dunia pekerjaan mereka, dan di Amerika Serikat. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.